Yang penat bisa istirahat itu nggak? Kalau capek istirahat aja. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya hari ini, ziarah kali ini itu saya cuma ingin duduk-duduk doang, ngikutin dari belakang. Ternyata saya dapat jatah juga untuk membacakan biografi Syekh Muhammad Hussein Zahabi. Saya nggak ada persiapan, tapi untungnya itu pernah saya tulis di tawazun.id. Kawan-kawan bisa juga meluncur ke sana untuk melihat biografi beliau. Karena biografi beliau yang ada di sumber-sumber pustaka itu masih banyak yang keliru dalam memaparkan kisah hidupnya, baik dari kisah kekeliruan dalam kisah lahir atau kekeliruan dalam data-data. Misal beliau tamat Azhar tahun sekian, tapi ternyata di beberapa sumber itu justru dengan kalender yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dilihat dan saya insya Allah akan membacanya juga dari situ, karena saya nggak hafal, saya belum persiapan. Secara singkat, beliau ini Muhammad Hussein Az-Zahabi, oke? Masyhur di kalangan orang Mesir itu Syekh Zahabi. Tapi di sini kita harus ada dua tahqiq. Karena orang ketika dibilang Zahabi itu bisa muncul dua ihtimal. Syekh Hussein Zahabi sama Syekh Syamsuddin Az-Zahabi yang punya Syiar A'lamin Nubala. Nah, jadi kalau yang kita ziarahi sekarang itu bukan syiar yang punya Syiar A'lamin Nubala, tapi yang punya At-Tafsir wal Mufassirun. At-Tafsir wal Mufassirun, kalau kawan-kawan yang berada di dalam fan yang masuk ke takhusus tafsir atau setidaknya usuluddin, itu akan sering berkutat, apalagi misalnya nanti bakal S2 di Al-Azhar. Itu pasti akan berkutat dengan Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi. Karena beliau ini salah satu yang mempelopori ilmu dakhil sama ilmu manahijul mufassirin. Jadi kita harus mengetahui bahwa ilmu-ilmu itu kan ada yang mengkodifikasi. Ada yang mengkodifikasinya menjadi sebuah fan. Contoh dulu zaman Nabi misalnya para sahabat itu ya tahu usul fikih, tapi ilmu usul fikih sebagai fan keilmuan itu kan belum ada. Begitupun misal ulumul Quran itu ya semua beberapa sahabat Nabi yang alim di dalam hal itu ya dia tahu bahwa itu adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan lain sebagainya. Cuma kan di zaman itu belum terkodifikasi. Nah, begitupun dengan fan manahijul mufassirin. Jangan dikira itu adalah fan ilmu lama, enggak. Itu adalah fan ilmu baru yang baru ada ketika ulama Al-Azhar itu di Universitas Al-Azhar berdiri. Jadi berkah daripada Universitas Al-Azhar berdiri, ini sudah mafhum ya bahwa Universitas Al-Azhar baru berdiri tahun 1930. Jadi ketika dibilang Universitas Al-Azhar tertua itu Al-Azhar itu mungkin kurang pas. Kalau universitas yang dimaksud adalah dengan metodologi yang ada hari ini. Tapi kalau dari segi pembelajaran ya Universitas Al-Azhar itu ya sejak Masjid Al-Azhar berdiri, benar. Karena pengajarannya atau pendidikannya itu justru kurikulumnya jauh lebih tinggi dibandingkan universitas. Yang dokter sekarang itu belum ada apa-apanya dengan corak pembelajaran Al-Azhar zaman dulu. Nah, kita berbicara ke Syekh Zahabi bahwa di ilmu tafsir di takhusus ilmu tafsir itu banyak ilmu-ilmu tafsir baru yang itu dicetuskan di Al-Azhar yang akhirnya itu menyebar ke keluar. Jadi apa yang dipelajari di kampus-kampus di Indonesia aja lah misalnya contohnya. Itu semuanya itu kalau anak-anak yang tafsir itu semuanya pasti akan bermuara ke Al-Azhar. Mau mengakui ataupun tidak itu pasti akan bermuara ke Al-Azhar. Nah, itu biar kita tahu bahwa Islam itu selalu banyak dahulu dalam mengkodifikasi keilmuan. Contoh tadi saya mencontohkan beliau sebagai asal muasal kodifikasi metodologi tafsir. Kalau kita terjemahkan metodologi para mufassir sama dakhil. Dakhil itu saya belum mendapati padanan yang pas, tapi untuk saya pribadi itu saya mengartikannya sebagai susupan. Karena dakhil
Jadi semua hal yang nggak asil, jadi asil ada dakhil. Pokoknya semua hal yang seharusnya nggak ada di dalam ilmu tafsir itu namanya dakhil. Baik itu dakhil di dalam riwayah maupun dari diroyah dan lain sebagainya. Oke, 5 menit. Udah 5 menit, ini belum masuk biografi, ya udahlah. Beliau di sini itu lahir pada tahun 1915. Nah, itu. Kemudian sebagaimana sebelum-sebelumnya tadi juga diceritakan kawan-kawan yang lain, sebelum ke Al-Azhar pasti dulu ke Kutab dulu. Kutab kalau sekarang ya TPA. Mungkin bahasa padanannya, walaupun sebenarnya nggak padan-padan banget. Karena TPA zaman dulu nggak sama kayak TPA sekarang gitu. TPA Kutab yang ada di Mesir itu beda gitu. Jadi karena dulu syarat untuk masuk ke Al-Azhar itu harus hafal 30 juz. Bayangkan anak SD mau masuk ke Al-Azhar dia harus hafal dulu 30 juz. Anak SD, bayangin. Kita mau menyamai orang-orang dulu gitu, apalagi mau langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dikit. Enggak, nyinggung dikit doang. Kemudian beliau termasuk santri yang masih baru-baru ketika Universitas Al-Azhar Modern diresmikan pada tahun 1931. Itu beliau termasuk santri-santri yang baru karena beliau tamatnya pada tahun 1939. Jadi beliau adalah alumni kelima. Kalau kita hitung dari semenjak pembelajaran di kuliah itu ada. Ya, sebagaimana ulama lainnya nanti beliau juga akan masuk ke takhusus karena dulu takhusus istilahnya setelah aliyah itu takhusus. Atau sekarang ya S2 kemudian lanjut ke S3 gitu. Walaupun dulu masih digabung. Nah, hingga akhirnya beliau itu meraih desertasinya itu yang At-Tafsirul Mufassirun. Jadi itu adalah sebuah desertasi, bisa juga dibilang tesis karena dulu masih gabung antara takhusus karena dulu S2 dan S3 itu digabung, ada tergantung kita mau pengen takhusus madah atau mihnah itu. Nah, itu nanti bisa masalah musalahat itu bisa kawan-kawan baca di buku 44 Imam Akbar gitu. Di 44 Imam Akbar itu kawan-kawan bisa membaca tentang mustalahat di yang saya sebut tadi. Beliau mendapatkan gelar doktor itu pada tahun 1946. Cara mengingatnya mudah. Tahun kelahiran Syekh Ahmad Thoyib. Jadi beliau mendapat doktor di tahun Syekh Ahmad Thoyib lahir. Syekh Ahmad Thoyib kan lahir 1946. Tuh. Kemudian guru ya, ini mungkin juga penting. Beliau berguru kepada Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, Syekhul Azhar. Kemudian Syekhul Azhar Muhammad Ma'mun Asy-Shinnawi, Syekhul Azhar lagi. Kemudian berguru juga kepada Syekh Muhammad Khadir Hussein, Syekhul Azhar lagi. Kemudian juga berguru kepada Syekh Muhammad Zaid Kausari, kita udah ziarah. Nah, jadi kan kita udah tahu gitu, siapa tokoh-tokoh ziarah terhubung. Kemudian beliau juga berguru kepada Syekh Isa Menun, kita juga sudah berziarah tadi. Ke Habibullah Singkiti dan lain sebagainya, kemudian mengabdi, kemudian wafatnya sebab wafatnya karena itu ya tahu sendiri orang-orang Haroki, orang-orang kita sebut Haroki aja di sini. Itu akhirnya beliau syahid karena beliau ketika itu diculik kemudian dibunuh. Makanya beliau itu di sini kalau nggak salah itu madfanus syahid. Jadi beliau mati syahid karena ketika itu lagi ada huru hara di Mesir, orang-orang Haroki tadi. Semoga ini pahala beliau terus mengalir. Dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, keilmuannya. Bahkan kita harus bisa lebih wah dari beliau. Karena ulama itu memang pengen kita nggak di bawah mereka, tapi justru kita lebih daripada mereka. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kurang 2 lokasi lagi, mohon maaf agak lama ya teman. Lagi ini udah selesai.